Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami kembali sajikan 3 berita utama hari ini. Kantor Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Morowali digeledah aparat kejaksaan. Ratusan warga Poso Pesisir mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Kejari Donggala menahan 2 tersangka kasus korupsi dana PNPM tahun 2021 di Sigi. Kejaksaan Negeri Donggala menahan 2 tersangka perkara tindak pidana korupsi dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kinevaro, Kabupaten Sigi, tahun anggaran 2021, Selasa kemarin. Kedua tersangka bernama Asran pensiunan PNS, sedangkan Fatma bekerja sebagai ibu rumah tangga. Penahanan tersangka setelah penyidik Polres Sigi melaksanakan proses penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti. Berkas perkara diterima pihak Jaksa Penuntut Umum Kejari Donggala. Kedua tersangka pun langsung dibawa ke kantor Kejari Donggala dan menjalani pemeriksaan sebelum ditahan. Berdasarkan surat perintah penahanan tingkat penuntutan, para tersangka ditahan selama 20 hari terhitung sejak 20 Mei hingga 8 Juni 2025. Keduanya ditahan di rumah tahanan kelas 2A Palu sekaligus menunggu proses persidangan. Telah menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti tahap 2 dari penyidik Polres Sigi atas nama tersangka 1 inisial ARM jenis kelamin laki-laki, tersangka 2 inisial FM jenis kelamin perempuan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dana eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau PNPM yang terjadi pada tahun 2021 di Kecamatan Kinevaro, Kabupaten Sigi. Bahwa dalam pelaksanaan penyaluran alokasi dana bantuan langsung masyarakat tersebut, kedua tersangka diduga melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sekira 360.852.462 rupiah. Kasus yang menyeret kedua tersangka berdasarkan laporan perhitungan kerugian keuangan negara dalam pengelolaan dana ex-PNPM tahun 2021 di Kecamatan Kinevaro, Kabupaten Sigi tahun 2021. Dari hasil pemeriksaan, diduga telah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian negara sebesar 360 juta rupiah lebih. Ikram Boya Oge melaporkan dari Donggala. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto meluncurkan program Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan Merah Putih di Palu, Kamis pagi. Peresmian yang digelar di Gedung Olahraga Gelora Bumi Kaktus tersebut menghadirkan seluruh kepala desa, bupati atau wali kota, camat, serta pengurus BPD se-Sulawesi Tengah. Peluncuran program dirangkai dengan dialog percepatan musyawarah desa bersama kepala-kepala desa untuk rencana pembentukan koperasi. Pembentukan program koperasi desa atau Kelurahan Merah Putih tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pemberdayaan ekonomi. Selain itu juga untuk menciptakan lapangan kerja di tingkat lokal dan memperkuat ketahanan pangan nasional. Usai diluncurkan, Sulawesi Tengah menargetkan pembentukan koperasi melalui musyawarah khusus desa atau kelurahan bisa rampung akhir Mei 2025. Sementara, legalitas alias badan hukumnya ditarget rampung pada akhir Juni 2025. Impres Bapak Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi Desa Merah Putih. Target kita tadi sudah dengar dari juga para kepala desa dan BPD, insya Allah di Sulawesi Tengah koperasi Desa Merah Putih karena landasan utamanya adalah musyawarah desa khusus atau musyawarah kelurahan khusus, tadi sudah kita targetkan akhir Mei
itu sudah selesai semua di Sulawesi Tengah. Kemudian setelah musyawarah desa khusus, kita minta nanti dari hasil dokumen dan berita acara musyawarah itu notariskan. Nah, koperasi desa dan Kelurahan Merah Putih ini tujuannya sangat mulia dari Bapak Presiden. Pertama, kita ingin menghilangkan rentenir, ya. Kemudian tengkolak yang terlalu panjang sehingga harga mahal. Kemudian kita ingin memastikan orang desa itu sehat, gampang cari obat, gampang berobatnya, ada pelayanan kesehatan. Kalau mau simpan pinjam ada dari Bank Himbara, permodalan sudah sangat jelas, ya. Tidak perlu pakai agunan, tinggal rencana bisnis layak, diverifikasi oleh bank, duit turun. Artinya ini bukan bagi-bagi uang, Bapak Ibu, bukan kecurigaan sebagian orang bahwa ini kita bagi-bagi uang, enggak. Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Menteri Hukum, Pak Gubernur itu tidak pegang uang Koperasi Desa Merah Putih. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid juga mengaku turut mendukung percepatan musyawarah khusus desa atau kelurahan di Sulawesi Tengah dan memastikan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih bisa terus berjalan dengan lancar. Kepada pembentukan koperasi ini tidak hanya sampai kepada pembentukan, tapi mengawal sampai koperasi Merah Putih di Sulawesi Tengah ini bisa berhasil sebagaimana yang diharapkan oleh Bapak Presiden. Kita yakin bahwa koperasi itu adalah pintu di mana rakyat akan berdaya. Saya kira itu harapan saya. Kemudian yang kedua, saya mohon bantuan teman-teman untuk terus bersama-sama kita bersatu untuk mensosialisasikan ini supaya jangan lagi terjadi semacam stigma, stigma seperti dulu soal bicara koperasi. Struktur keanggotaan hingga pengelolaan koperasi desa Merah Putih mengacu pada hasil musyawarah khusus desa. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Pangan akan tetap melakukan pengawasan terhadap koperasi desa Merah Putih yang telah terbentuk. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Banjir kembali melanda Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali. Selain permukiman, banjir juga merendam jalan raya dan areal persawahan. Awal April lalu, banjir juga melanda 2 kecamatan di Kabupaten Morowali Utara. Speedboat milik anggota Polres Tojo Una-Una ludes terbakar di perairan Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una Sabtu kemarin. Kejadian tersebut mengakibatkan pengemudi speedboat dan 1 anak buah kapal mengalami luka bakar. Sedangkan speedboat milik Muhammad Rizal tersebut ludes terbakar. Sedikitnya 50 warga di kawasan Lingkar Tambang melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Tambang Emas Kelurahan Poboya, Kecamatan Mantikulore, Selasa siang. Mereka memprotes aktivitas penambangan bawah tanah oleh perusahaan tambang PT Cipta Palu Mineral atau CPM. Pelaku pembunuhan terhadap Findla Ramdhani akhirnya ditangkap tim Buru Serga Polresta Palu di Jalan Keramat Jati, Kelurahan Nunu, Senin petang. Pelaku yang bernama Andi Julianto ditangkap di rumah kosnya usai menghabisi nyawa korban yang tak lain adik iparnya. Satuan Reserse Narkoba Polresta Palu kembali menangkap pengedar narkotika jenis sabu di Kota Palu. Dari tangan pelaku berinisial FF, sebanyak 13 paket sabu dengan berat 2 kg disita. FF bertindak sebagai kurir atau pengantar sekaligus pengguna.
Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Aurel Lagia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Puasi, Tabe.